Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Bos Kecil 14. Ya, di channel Bos Kecil 14 ini, kali ini Bos Kecil 14 akan memprediksi, membagi video atau membagi live prediksi UCL 2025 dini hari nanti 17 April 2025 ya. Oke. Nah, ada apa saja yang bertanding nanti malam itu? Ada pertandingan antara Real Madrid versus Arsenal, Inter Milan versus Bayern Munchen. Oke. Nah, sebelum masuk ke pokok pembahasan, terima kasih banyak yang sudah apa? Sudah follow, sudah subscribe. Terima kasih banyak sudah mengikuti Bos Kecil 14, dan terima kasih banyak yang sudah menyempatkan nonton live-nya Bos Kecil 14. Oke, kita langsung saja ke pokok pembahasan. Langsung kita bahas UCL ya. Nah, pertandingan yang akan digelar nanti malam UCL quarter finalsnya di leg kedua, yang semalam juga sudah dini hari tadi, antara Aston Villa versus PSG, Dortmund versus Barcelona. Nah, ini dia. Di leg pertama, meskipun menang 4-0, Barcelona harus mengakui keunggulan dari Borussia Dortmund dengan skor 3-1. Meskipun menang, Borussia Dortmund tidak mampu lolos ke babak semifinal UCL 2025. Di sini dia kalah agregat 5-3. Wah, bermain di pendukungan sendiri, penyerang Borussia Dortmund Serhou Guirassy mencetakkan hat-trick, dan ini adalah permainan yang impresif menurut saya. Keren banget ya, lawan Barcelona bisa hat-trick loh, gokil, keren. Dan Barcelona sendiri tidak mampu mencetak gol sebenarnya, Kak. Karena yang mencetak gol itu adalah pemain Borussia Dortmund, yaitu gol bunuh diri dari Rami Bensebaini gitu. Gol bunuh diri ini menjadi skor 3-1, dan skor ini menutup kemungkinan untuk Borussia Dortmund maju ke babak semifinal, dan selesai sudah Borussia Dortmund di UCL. Selamat untuk Barcelona yang masuk ke babak semifinal atau babak selanjutnya. Nah, Barcelona akan sudah menapakkan kaki di semifinal, akan menunggu pertandingan-pertandingan yang dini hari nanti. Ayo, siapa lawan Barcelona nanti? Yuk kita lihat nanti. Oke. Nah, oke, di situ meski bermain di pendukungan sendiri, Dortmund lagi, aduh, sayang banget, permainannya keren banget emang. Saya jujur aja keren banget nonton itu, keren. Oke. Kita lanjut ke pertandingan kedua UCL yang leg keduanya, yang dini hari tadi juga sudah bermain, yaitu Aston Villa versus Paris Saint-Germain atau PSG. Nah, bertandang di Aston Villa tidak menyurutkan PSG untuk main melempem. Bahkan dia bisa mencetak 2 gol terlebih dahulu sebelum akhirnya Aston Villa mencetak 3 gol di interval kedua gitu. Dan hasil 3-2 menutup pertandingan. Pada akhirnya PSG masuk ke semifinal. Nah, ini dia yang paling seru pertandingannya. Agregat pun menjadi 5-4. Pertandingan ini sangat seru banget, bener-bener seru, karena jual beli serangan, dan Aston Villa ini ya kalah dengan waktu juga sih gitu. Gol dicetak oleh Youri Tielemans, John McCain, Ezri Konsa, dan untuk Paris Saint-Germain dicetak oleh Achraf Hakimi dan Nuno Mendes. Nah, itu ya. Meskipun bermain di kandang sendiri, tidak bisa memberikan hal yang terbaik untuk lolos ke semifinal. Meskipun kalah, PSG tetap masuk semifinal karena agregatnya 4-5. Ini adalah kemenangan yang dramatis juga ya buat Aston Villa. Meskipun itu sebenarnya itu masih ada waktu, itu menit 57. Jadi sayangnya di menit yang mau habis itu tidak bisa mencetak gol lagi untuk Aston Villa. Aduh, sayang banget. Selamat untuk Paris Saint-Germain yang sudah masuk ke semifinal bersama dengan Barcelona dan menunggu pertandingan nanti dini hari
nanti yang ada Arsenal versus Madrid dan ada Bayern Munchen versus Inter Milan. Nah, di sini kita lanjut ya. Kita lanjut ke pertandingan besar lainnya, ya semifinal lagi. Kita lanjut ke quarter final selanjutnya antara Real Madrid versus versus Arsenal. Real Madrid versus Arsenal ini adalah pertandingan yang di leg pertama itu Real Madrid tidak mampu berbuat banyak di London dengan skor yang sangat telak 3-0. Dan di situ man of the match-nya Declan Rice menjadi momok menakutkan, bahkan menjadi kekuatan Arsenal yang luar biasa menurut saya. Real Madrid tidak mampu mencetak 1 biji gol pun. Apakah nanti malam Real Madrid mampu membalikan keadaannya di Santiago Bernabeu atau King UCL harus tersingkir oleh Arsenal? Kita lihat nanti ya. Kalau misalkan nanti skornya sampai babak kedua 3-0 ya, dilanjutkan dengan extra time bahkan sampai penalti. Tapi kalau misalkan Real Madrid itu menangnya 2-0, ya sudah pasti Arsenal yang lolos. Kita lihat nanti ya. Di sini apakah Arteta harus bertahan atau menyerang seperti hal yang sudah kemarin? Kita lihat nanti. Real Madrid adalah King UCL, jadi menurut saya ini tidak bisa dianggap kalau Arsenal ini udah lolos, karena Real Madrid ini dinobatkan adalah pencetak sejarah juga sih. UCL banyak banget 15, itu mengerikan banget ya kan. Ya, ini kita lihat nanti, ini pertandingan yang seru yang wajib kita tonton juga sih. Saya habis tidur, bagi yang muslim sholat tahajud, nonton bola lanjut, mantap. Yang itu kita lihatlah nanti apakah Real Madrid yang akan lolos atau Arsenal yang akan lolos, atau Real Madrid pulang atau Arsenal yang pulang. Kita lihat saja nanti. Kalau menurut saya prediksinya adalah 50-50. Kenapa saya bilang 50-50? Karena waktu di London Real Madrid tidak mampu berbuat banyak, dan sedangkan Arsenal mampu melakukan kekuatan terbaiknya, bahkan bisa menang 3-0 loh. Ngeri banget loh, 3-0 loh. 3-0 loh untuk King UCL ya. Nah, di sini hal yang menurut saya baik itu yaitu kembalinya permainan-permainan yang sudah ditemukan ya. Real Madrid kemarin di liganya menang tapi sayang harus kehilangan Camavinga karena kartu merah gitu melawan Arsenal yang kemarin di leg pertama. Kita lihat di leg keduanya nanti malam ini, apakah dini hari ini menjadi hari yang manis untuk Real Madrid atau menjadi hari yang buruk untuk Real Madrid, atau Arsenal yang akan melaju. Kita lihat nanti ya. Sekali lagi prediksi saya 50-50 ya, mungkin draw gitu untuk yang leg keduanya, tapi bola itu bundar, bisa saja saya salah. Ini prediksi dari saya sendiri ya. Kalau kalian punya prediksi lain mungkin ya itu lebih seru juga gitu. Kalau misalkan nanti tidak mampu lolos, Real Madrid sudah jelas kehilangan 1 gelar UCL. Jadi UCL 2025 tidak dimilikinya gitu. Pasti main habis-habisan sih. Ini layak buat ditonton gitu, seru ya buat pendukung Arsenal ini. Ya mungkin seru juga kalau di waktu zamannya Thierry Henry itu main di Real Madrid, Arsenal menang gitu. Nah, kita lihat nih apakah Arsenal mampu mengulang sejarah itu berbuah manis. Sebenarnya hasil imbang pun cukup, menang kalah 2-0 pun cukup. Yang penting tidak selisih 3 gol atau bahkan 4. Kalau 3 gol masih sering kan, masih adu penalti dan lain-lain gitu. Kita lihat nanti ya. Oke, Arsenal sendiri baru saja bermain imbang di liganya. Ya, di liganya itu domestik itu main imbang 1-1. Kita lihat apakah Real Madrid yang mampu mencetak gol terlebih dahulu dan gol lolos, atau Arsenal mencetak gol dan lolos. Kita lihat nanti. Untuk kalian yang ingin komen, coba saya pengen tahu prediksi kalian skornya berapa. Oke? Kita lanjut ke Inter Milan versus Bayern Munchen. Nah, Inter Milan versus Bayern Munchen ini adalah pertandingan yang seru juga nih. Salah satu ya dibilang nanti itu kalau udah 8 besar itu big match semua. Tapi
memang Inter dan Bayern Munchen ini ada ya big match juga, sangat big match ya. Kemarin menang 2-1 aja nih Inter Milan, itu di kandang Bayern Munchen. Apakah Bayern Munchen dengan kekuatan penuhnya kemarin menang kemarin 2-2 lawan Dortmund itu kalau nggak salah, atau Inter Milan yang baru saya juga tampil mengesankan di liganya. Nah, Bayern Munchen menjadi tamu, apakah mampu mencetak gol selisih 2 atau bahkan seri bisa memperpanjang extra time dengan sampai penalti, atau Inter Milan di kandang sendiri yang mampu mengalahkan Bayern Munchen? Ini wajib pantai disuruh juga sih. Dengan on fire-nya Lautaro Martinez, saya rasa Inter Milan sih mampu menaklukkan Bayern Munchen kembali ya. Kalau menurut saya ini prediksinya 60-40. Menang tipis lagi nih Inter Milan nih menurut saya ya, gitu. Nah, ini prediksi ini adalah seluruhnya menurut saya. Jadi jika misalkan kalian punya prediksi lain ya silakan kita komen, kita bahas sampai tuntas. Nah, Inter Milan versus Bayern Munchen ini adalah sering ketemu ya. Waktu itu masih ada di Milito juga ketemu, tapi Bayern Munchen kalah juga, masih diasuh oleh Jose Mourinho gitu. Bayern Munchen sendiri dengan kompaninya apakah mampu membalikkan keadaan, kita lihat nanti. Dan siapakah yang masuk semifinal? 4 tim ini sangat-sangat seru banget gitu. Dan pasti kalian semua juga sebagai tim yang ingin melihat tim kesayangannya lolos, pasti nggak mungkin ketinggalan dong gitu kan. Nah, itu dia sih, itu tadi yang saya sudah sampaikan untuk hasil pertandingan, prediksinya Real Madrid Arsenal, Inter Milan Bayern Munchen, dan saya akan memberikan informasi tentang gol atau top score, yaitu dengan hat-trick tambahan gol hat-tricknya semalam, Serhou Guirassy menjadi pemimpin klasemen top score gitu, disusul dengan Rafinha dan Lewandowski dengan masing-masing gol 12 dan 11. Disusul lagi dengan Rafinha untuk top asisnya dan Achraf Hakimi. Jadi Rafinha dan Achraf Hakimi ini masih terus bertambah golnya, asisnya. Dan golnya itu si Rafinha dan Lewandowski, si Guirassy udah terhenti kan gitu. Itu tadi yang ulasan-ulasannya saya berikan, informasi yang saya berikan tentang prediksi pertandingan UCL nanti malam. Semoga tim-tim kesayangan kalian bisa lolos juga. Ya, tapi yang pasti partai malam ini sangat seru banget. Oke? Seru banget, bukan seru aja, seru banget. Okay. Dan saya ucapkan terima kasih banyak yang sudah bergabung untuk live-nya saya. Terima kasih banyak yang sudah nontonin video-video dari Bos Kecil 14. Terima kasih banyak untuk kalian. Semoga kalian selalu diberikan kemudahan, kesehatan, dan kemudahan dalam banyak hal. Terima kasih banyak ya. Oke, mohon maaf ya, harusnya tadi kita sesuai kemarin ada yang minta UCL dibahas, diprediksiin. Ini sudah saya sampaikan, maaf ya nggak bisa pagi karena tadi ada hal yang nggak bisa saya tinggal, jadi sore-sore gini nih. Oke. Terima kasih banyak untuk kalian semuanya. Terima kasih banyak yang sudah bergabung. Semoga kalian sehat walafiat dan sampai ketemu lagi dengan Bos Kecil 14. Bagi yang ketinggalan, silakan nonton, ada di YouTube Bos Kecil 14. Insya Allah di situ selengkap semuanya. Oke? Terima kasih banyak sekali lagi. Terima kasih banyak. Saya Bos Kecil 14 undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.